Kali ini saya bersama tim Jarapos TV berada di Banjarkaje, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Bincang kali ini, bincang santai, yaitu bersama tokoh Bapak kita, yaitu Kolonel Infantri Ketut Budi Astawa, SOS MSI. Ataupun topik bincang santai kali ini adalah sharing pendapat soal Hindu Dharma yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Bali. Pak Ketut, selamat sore Pak Ketut. Selamat sore. Ajaran Hari Krishna yang kini menimbulkan pro kontra masyarakat penganut agama Hindu Dharma di Pulau Dewata ini, Pak. Menurut Pak Tut, ajaran Hari Krishna ini banyak aksi protes masyarakat Bali, Pak. Dan dikategorikan sebagai sebuah ancaman terhadap nusa dan bangsa, Pak. Jadi, menurut Bapak, apa pandangan Pak Tut sendiri tentang ajaran Hari Krishna ini, karena Pak sebagai ini mantan Kanwil Kenham Provinsi Bali, Pak. Silakan Pak Tut. Baik, terima kasih para pemirsa yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Terima dulu panganjali umat. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namaste. Baik, terima kasih. Tadi dipertanyakan masalah terjadinya gunjang-ganjing di Bali ini, ya, betul. Masalah Hari Krishna dengan Hindu Bali ya khususnya dan Nusantara umumnya. Sebelum saya menginjak ke sana, kita harus tahu dulu induknya. Ya, betul. Jadi induknya itu kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh Kementerian Pertahanan dirumuskan ancaman-ancaman yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman itu ada yang bersifat nyata, ada yang belum nyata. Ya. Kemudian yang nyata maupun belum nyata ini dibagi dalam 3 kategori juga. Ada ancaman militer, ancaman hibrida, dan ancaman non-militer. Nah, apa yang dipertanyakan tadi, ini termasuk ancaman non-militer. Nah, di mana masuknya? Ancaman ideologi masuk itu di sana. Kemudian ancaman legislasi masuk juga di situ. Ya, kita berdoa bersama dulu, mudah-mudahan COVID-19 ini yang merupakan pandemi yang ditakuti oleh seluruh dunia segera bisa berakhir. Dan kita terima kasih kepada pemerintah sangat serius menangani ini, khususnya Bapak Kasat juga sudah menyampaikan sudah ditemukan ini untuk metode penyembuhannya, mudah-mudahan segera bisa terrealisasi. Nah, baik, sekarang akan saya jawab bagaimana terjadinya gonjang-ganjing antara Hindu Bali atau Nusantara dengan Hari Krishna. Hari Krishna, ya. Ini merupakan satu sudut pandangnya adalah ancaman ideologi. Ideologi yaitu Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya ada jabaran dalam Undang-Undang Dasar 45, ada kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Yang selalunya agama diakui di Indonesia juga sudah jelas. Ada 6 agama, kan gitu ya. Kemudian Hari Krishna di mana? Nah, di sini karena tokohnya Hari Krishna sendiri menyampaikan bahwa Hari Krishna bukan Hindu. Kemudian memang teologinya, caranya, budayanya memang sangat berbeda. Begitu. Induknya juga berbeda. Nah, begitu. Nah, ini memang perlu diadakan pemahaman betul ya bahwa Hari Krishna di Indonesia sesuai atau enggak. Ya. Kalau sesuai, saya yakin orang Indonesia, orang Nusantara ini, orang Bali pasti akan menerima dengan baik. Ya. Kenapa ini tidak diterima sekarang menjadi ribut? Yang pertama karena ada beberapa pernyataan-pernyataan yang didengar langsung, ya. Dikatakan Hindu bukan agama. Ini membuat panas juga kan? Ya. Kemudian yang kedua, upacara-upacara Hindu tuh berbelit-belit, mahal, membuat umat miskin, gitu kan? Kemudian yang ketiga, ada pernyataan yang mempersembahkan daging sama dengan mempersembahkan bangkai. Yang pemakan daging sama dengan pemakan bangkai. Nah, ini kan? Nah, ini kemudian
sanggah tidak perlu, gitu kan? Ya, betul. Tuhan yang di Hindu jelas ide Sang Yang Widiwasa kalau dia Krishna adalah Tuhan. Nah begitu. Nah, kemudian kitab sucinya dia adalah Weda, kita juga Weda. Cuman kalau dia Wedanya hanya satu. Ya. Wedanya ya Bhagavad Gita itu. Bhagavad Gita ya. Nah, kalau kita Bhagavad Gita di mana posisinya? Bhagavad Gita termasuk Weda juga di kita. Weda menurut Hindu ada dua kan? Ya. Ada Weda Sruti, ada Weda Smriti. Sruti, ya. Kalau Weda Sruti, Catur Weda dan Pancamo Weda. Nah inilah Bhagavad Gita itu menurut leluhur kita menempatkan Bhagavad Gita sebagai Pancamo Weda. Betul Kan? Itu. Kemudian Sri Krishna menurut orang Hindu Nusantara dan Bali khususnya itulah Awatara Iya. ke-8. Sedangkan menurut dia itulah Tuhan. Nah, inilah sebenarnya mohon maaf ini saya di sini menyampaikan apa yang terjadi, apa yang kita dengar di grup medsos sudah banyak berseliweran itu bahwa orang Bali sesungguhnya udah sangat sedemikian sabar, ya, sehingga pada tahun 1980-an Ya. itu terjadilah kehilangan kesabaran orang Bali ini, dilaranglah Hari Krishna beredar, sampai muncul keputusan dari Jaksa Agung tahun 1984 bahwa Hari Krishna tidak boleh mengadakan kegiatan lagi, termasuk peredaran buku-buku dan sebagainya. Kemudian dengan adanya reformasi 98, Ya. kemudian presidennya waktu itu almarhum yang sangat kita hormati, Bapak Gus Dur. Betul ya. Beliau luar biasa, membukalah keran kebebasan. Tentunya yang dimaksud beliau adalah kebebasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Itu tidak kebebasan yang liar. Ya. Wong presiden saja kewenangannya apa? Tidak tak terbatas Tidak gitu loh. terbatas. Betul. Nah, betul, betul. ini maunya kita sekarang masyarakat maunya bebas, tak terbatas gitu kan. Nah, di sini. Kemudian bagaimana kaitan dengan ini? Tadi saya sampaikan ancaman non militer adalah salah satunya legislasi. Nah, di sini juga legislasi. Mana buktinya? Pak Presiden Jokowi sudah berapa ratus, mungkin ribuan peraturan perundang-undangan itu atau yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasila sudah dibekukan itu. Gitu loh. Ya. Kalau kita lihat sekarang jelas keputusan Jaksa Agung tahun 84 ini belum dicabut sampai detik ini. Betul, Artinya itu masih berlaku. Siapapun aparat manapun kalau mengeluarkan aturan atau membuat ketentuan yang menyimpang dari itu sebenarnya itu udah salah. betul. Ya. Itulah merupakan ancaman. Ya. Yang di sini saya katakan salah bukan lembaganya, the man behind the job. Ya. Tergantung siapa manusianya yang ngejabat pada saat itu. Kalau yang ngejabat pada saat itu adalah tokohnya Hari Krishna, ya semua dibuat supaya bagaimana Hari Krishna bisa besar, Ya. kan begitu kan? Ya, betul. Ini juga membuat panasnya umat kita Ya. di Bali. Khususnya di Bali, masyarakat Bali. Ya, misalnya. masyarakat Bali. Nah, inilah jadi itu masalahnya sehingga muncullah kericuhan ini. Masalah ini sebenarnya sudah sekian puluh tahun ini. Baru tahun ini jadinya. Baru gini, tahun baru ini. ya. Jadi manusia rupa-rupanya punya kesabaran tapi ada batas kesabarannya. Orang Bali dunia ngakui Iya. 98% kebaikannya sabar, sopan santun, baik budi, lemah lembut gitu kan? Karena itulah budaya Bali kadang-kadang. Ini budaya Bali yang begini ini kadang-kadang dimanfaatkan orang luar. orang jadi, luar ya, juga ya, gitu loh. Betul. Nah, tetapi hati-hati juga. Orang Bali juga punya budaya yang sudah terbukti. Ya, dengan Sabar dia. dengan Kalau udah adanya- hilang kesabarannya bagaimana? Iya, otomatis, Pak. Ikat kancut iya, itu. iya, iya. Tahu Pak? Ikat kancut.
salah satu KO baru berhenti, itu namanya ikat kancut. Iya, betul. Kalau dia sudah habis tingkat kesabarannya. Tapi zaman sekarang zaman hukum, Iya. nggak usah pakai ikat kancut umat sedharma. Orang Bali nggak usah. Kita berbicara saja secara hukum, selesaikan secara hukum. Ada adat budaya, ada tokoh adat tokoh budaya, selesaikan dengan cara itu. Iya. Kalau dengan cara hukum, ya saya di sini menyampaikan mudah-mudahan Dirjen Dimas Hindu yang baru ini mendengarkan juga ini, tolong dibuka. Jangan kalau di bawah di permasalahan ribet terus di Ribet, bawah. iya. Harus dari induk dulu. Iya. Nah, induknya apa? Ya, keputusan Jaksa Agung yang tahun 84 ini. Nah, ini induknya begitu yang tidak sesuai dengan ini hilangkan, aman sudah, Dikat selesai itu. saja sebenarnya Pak ya. Iya. Hilangkan. Dan kedua nih Pak, dengan adanya akulturasi budaya nih Pak antara Indonesia dengan India Pak, kadang-kadang ini yang menyebabkan. Nah, menurut Pak, akulturasi budaya apa yang menyebabkan Hare Krishna ini berkembang dengan bagus jadinya di Bali Pak? Menurut Pak itu gimana tuh? Jadi begini, karena kita orang Bali ini sangat membuka diri, Iya. dia ingin tahunya banyak sehingga apapun masuk dia terima, Iya. dijadikan referensi. Cuman karakter orang yang dari India dengan orang leluhur kita ini berbeda. Iya. Kalau leluhur kita, mari kita bertanya, kenapa leluhur kita menerima ajaran agama yang datang dari India? Iya. Padahal leluhur kita sejak zaman dulu sudah juga menerima wahyu. Ditulis dalam lontar. Wahyu yang diterima oleh leluhur kita dengan wahyu yang diterima oleh leluhur India itu sesungguhnya sama. Makanya diterima oleh leluhur kita di Bali. Iya. Kenapa kok seolah-olah itu orang India yang hebat? Kalau leluhur kita orang Bali selalu memegang apa? Dengan sampai sekarang itu. Iya. Dengan ada nawak bisa depan anake ngadanin. Betul. Itu ya. Itu yang dipegang. Yang kedua, ini urusan vertikal, spiritual. Nggak boleh sembarangan dicampaikan. Nggak boleh sembarangan diumbar kepada siapa. Karena dalam ajaran Hindu juga ada istilah ajewere, ayuwere. Ini dipegang teguh oleh leluhur kita. Makanya leluhur kita dapat itu ya untuk dirinya ditulis hanya disimpan. Iya. Nanti siapa mungkin lewat pawise, lewat mimpi dia datang atau ke bulan sama gelombangnya baru dia berikan itu dikupas. Betul. Nggak boleh diberikan kepada siapapun. Bedanya dengan orang India pada umumnya, nggak semua juga orang India begitu, tapi pada umumnya ini orang India dapat satu aja pengetahuan, jadi banyak karena dia penjual buku. Iya. Jadi buku banyak biar laku bukunya gitu kan. Iya. Kelompok Hare Krishna ini juga dia menyampaikan apa? Harus garis perguruan. Ini Bhagavad Gita sesuai dengan aslinya. Dia lahir kapan? Kok tahu asli palsu? Jangan kita mendewa-dewakan itu. Gitu loh. Kemudian Bhagavad Gita yang sesuai dengan aslinya katanya itu. Iya. Saya dikasih dan terjemahannya itu sangat berbeda. Gitu loh. Apa perbedaan? Silakanlah. Umat sedharma silakan baca. Salah satunya tadi itu. Sri Krishna adalah Tuhan. Nah, itu kan? Nah, gitu. Itulah kira-kira permasalahan yang ada di kita ini, ya. Yang kedua masalah kedatangan dia juga ke sini. Itu kan ada kepentingan. Iya, kepentingan. Satu jelas kepentingan ekonomi. Karena saya beberapa pembicara dari ada katanya guruji, ujung-ujungnya dia otaknya ekonomi. Dia katakan semua permasalahan karena ekonomi. Masalah agama karena ekonomi. Ampura, umat sedharma. Agama dengan dunia bagikan badan dengan jiwa. Roh nggak kelihatan, sangat halus beliau, tapi tanpa roh bangke namanya kita itu. Jadi di sini harus kita cerdas. Iya. Cerdas itu bukan di sini. Ini cerdas nomor 3 ini. Satu, cerdasnya harus spiritual yang cerdas. Baru cerdas emosional. Iya. Baru cerdas intelektual. Orang zaman sekarang terlalu mengagung-agungkan kecerdasan intelektualnya. Iya. Padahal otak itu hanya sekepal tangan, sangat terbatas itu. Tapi hati nggak terbatas, sangat luas dan sangat dalam. Demikian agama. Agama jangan dipahami pakai otak. Kalau pakai otak kita identik dengan kata di buah tempurung. Itulah kelompok Hare Krishna. Kalau saya lihat berkali-kali saya udah berbicara, berdebat sama dia lah, anggap nggak pernah mau keluar dia dari
begawan kita yang sesuai dengan pemahaman dia. Betul. Itu kan sama dengan kata di bawah tempur, hanya itu aja taunya. Nggak mau tahu tentang catur weda, nggak mau tahu dia. Wedanga, upaweda nggak mau tahu dia. Hanya itulah. Nah inilah umat sedharma khususnya. Mari kita, kalau kita mencintai diri kita, mestinya kita cinta kepada bapak ibu kita, leluhur kita, Betara Kawitan, ide Sang Hyang Widiwase. Itulah garis kita. Jadi kalau kita tidak hormat kepada orang tua, itu alpake namanya. Karena kalau dia sudah bergabung di situ, rela putus dengan orang tua, rela putus dengan sanggah, gitu loh. Artinya doktrinnya kan udah nggak bener. Itu udah menyimpang dari doktrin Sri Krishna itu sendiri. Ajaran Krishna kan harus trirene, 3 utang nggak bisa dibayar ya. Makanya kita harus resirene, pance yadnya, salah satunya resiyadnya. Dan kita ada keyakinan juga. Keyakinannya apa? Pance serade. Kalau dia keyakinannya nggak ada itu, gitu loh. Nah inilah perbedaan yang sangat jauh ini, dan kemudian cara-cara pendekatannya itu menghina, itu yang paling ini. Dibilang, oh kalau kamu masuk kelompok ini berarti kamu udah sadar, berada dalam kesadaran. Itu kan provokasi itu, gitu loh. Inilah membuat umat marah benar. Kalau Anda memang udah nggak usah lah, begitu diajak ngomong keyakinan, apa buktinya Anda bisa? Kalau di Hindu cara meyakini sesuatu ada 3. Agama permana, anumana permana, pratyaksa permana. Kemudian perlu kita juga ketahui, apa itu Banten sih? Banten itu pinake ragante tui. Nah ini coba tanya para suli pemaku, penjelasannya seni begitu. Sakral ya Pak ya, seni Ya. sakral ya. Seni sakral. Kemudian leluhur kita zaman dulu sudah menyerahkan jiwa raganya kepada Tuhan dalam wujud Banten. Begitu, makanya seberapapun mahalnya, seberapapun rumitnya, dia sambil mekidung membuat itu. Mekidung, ya, dengan senang, tulus, ikhlas. Itu namanya bakti. Itu baktinya, itulah yadnya. Cuman umat sedharma sekalian, mari kita lihat juga bahwa yadnya itu ada 5 pance yadnya. Ya, jalannya juga ada 4 itu. Ya. Catur karma marga, jenana marga, bakti marga, karma marga, dan raja yoga marga. Kita semua sekarang dipengaruhi dan terpengaruh untuk ke bakti marga. Kok bakti saja, gitu loh. Padahal bekerja yang baik pun itu adalah yadnya. Nah, kita aja nih COVID-19, ayo puji mantra telang makajang, usir, ngidang.